Nggak ada anak nakal. Yang ada adalah seorang ibu yang belum banyak ilmu untuk mendidiknya sehingga dia berperilaku seperti itu. Yang ada adalah seorang ibu yang belum sabar karena keterbatasan ilmunya sehingga anak berperilaku seperti itu. Seorang ibu itu seperti yang teman-teman tahu diperlakukan secara baik 3 kali lebih utama dibandingkan dengan ayah. Kenapa? Ada hal-hal yang ayah nggak bisa lakuin. Apa itu? Adalah kita mengandung, kita melahirkan, kita menyusui. Itu ayah nggak bisa. Kemudian hak dari seorang ibu adalah diperlakukan secara baik. Hak dari seorang ibu adalah dipatuhi, dibayar hutang-hutangnya. Hak sebagai seorang ibu adalah engkau dinafkahi oleh anakmu, setelah anakmu menafkahi istri dan anaknya. Jadi seorang suami itu paling utama, Bu, nafkahi istri dan anaknya dulu, gitu ya. Namun engkau punya hak juga untuk dinafkahi. Kemudian hak dari seorang ibu adalah ya mendapatkan perlakuan yang baik ya. Makanya dalam surah Al-Isra 23 ada kalimat fala taqulahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita diperlakukan secara baik. Itu hak kita sebagai seorang ibu. Hak seorang ibu juga adalah dan hak seorang anak mendapat susu dan kita menyusui. Itu hak seorang ibu. Jadi nggak boleh tuh ada orang-orang yang memisahkan anak dengan ibunya karena hak dari seorang ibu menyusui anaknya. Dan hak seorang anak mendapat susu dari ibunya, mendapatkan ASI dari ibunya. Di sini teman-teman, semua dari kita setelah hak-hak tadi secara sederhana saya bahas, saya mau agak lebih panjang menjadi seorang ibu. Ibu, boleh nggak kita ini mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan anak-anak kita karena kita belum jadi ibu yang sempurna. Belum jadi ibu yang sabar, belum jadi ibu yang baik, belum jadi ibu yang memberikan hak-hak secara baik pada anak-anak kita. Anak-anak kita punya hak untuk kita bersama dengannya, namun kadang-kadang kita sibuk. Kadang-kadang kita nggak punya waktu. Anak kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan agama dari kita, namun karena keterbatasan ilmu kita nggak bisa memberikannya kepada dia. Anak-anak punya hak untuk tumbuh secara sehat gitu ya, jiwanya sehat, hatinya sehat, namun kita kurang sabar dalam mendidiknya. Nggak ada anak nakal ya Bu? Ada nggak anak nakal? Nggak ada anak nakal. Yang ada adalah seorang ibu yang belum banyak ilmu untuk mendidiknya sehingga dia berperilaku seperti itu. Yang ada adalah seorang ibu yang belum sabar karena keterbatasan ilmunya sehingga anak berperilaku seperti itu. Jadi nggak ada anak nakal, nggak ada anak kurang ajar. Yang ada adalah ibunya yang belum banyak belajar, belum banyak sabar. Jadi atas kita yang belum memberikan hak-hak kepada anak kita, hak kasih sayang. Ibu belum kasih sayang deh, coba saya cek. Ibu tahu kan 5 bahasa cinta yang sekarang lagi ngetren itu? Apa 5 bahasa cinta? Word of affirmation. Apa itu? I love you sayang, mama sayang sama kamu. Itu hak anak loh mendapatkan kalimat itu. Ibu-ibu bilang nggak sama anak-anak? Enggak. Ibu tahu nggak Rasul bilang apa? Kalau ketemu sama saudaramu kau katakan uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Itu untuk orang, saudara seiman, apalagi anakmu. Anak punya hak untuk mendengar I love you sayang, mama sayang sama kamu, mama bangga sama kamu, dan semua kalimat-kalimat positif lainnya. Bahasa cinta, bahasa sekarang tuh word of affirmation, mengatakan kalimat-kalimat yang penuh dengan cinta. Anak ibu dapat itu nggak dari ibu semua? Dapat. Yang belum dapat hari ini dilakuin. Kapan ngomongnya? Sebelum dia berangkat sekolah, ketika dia pulang sekolah, ketika dia bangun tidur, ketika dia belum tidur. I love you setiap saat. Tapi aku bukan tipe orang yang begitu, tapi Rasul nyuruh begitu. Kedua, physical touch. Ibu peluk nggak? Cium nggak anak itu sesering mungkin? Peluk nggak? Udah gede. Yang masih punya anak-anak kecil, nikmati waktu tidur bersama dengannya sebelum dia pergi. Nikmati untuk peluk dan cium sebelum dia gak mau dipeluk dan dicium lagi. Ibu-ibu tahu apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini hak dari seorang anak mendapatkan pelukan, ciuman, belayan dari orang tuanya. Termasuk hak seorang istri atas suami ya, mendapatkan pelukan, ciuman, belayan. Itu hak kita untuk mendapatkan itu. Ibu tahu apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah SAW kalau Siti Fatimah datang, apa yang Rasulullah lakukan? Berdiri dan menyambut anakku, menyambut. Begitu pula Siti Fatimah. Ketika Siti Fatimah di rumah, ayahnya datang berdiri, ayahku gitu. Berdiri dan memeluk. Pertanyaannya, ibu, kalau pulang ke rumah, anak-anak begitu nggak? Anak-anak kecil ya, anak-anak begitu nggak? Siti Fatimah sampai besar begitu tuh, mama, dipeluk.
Atau seandainya anak-anak pulang ke rumah, ya, dia cari mamahnya gitu. Dan kita, iya sayang. Gitu. Peluk, bangkit, peluk dia. Itu namanya physical touch kalau bahasa sekarang tuh yang lagi ngetren 5 bahasa cinta itu. Tapi itu udah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat bilang, ya Rasul, aku nggak pernah loh cium anakku, nggak pernah peluk anakku, 10 anak nggak pernah aku gituin. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Peluk dan cium anak-anak kita bisa, Bu? Susah kalau udah gede ya? Ya udah, mau gimana lagi ya? Seharusnya bisa kalau dibiasakan dari kecil. Kenapa pas gede susah? Karena nggak dibiasakan dari kecil. Atau dia malu lah depan teman-temannya ya. Gitu ya. Ketiga apa? Quality time. Kita nggak perlu quantity. Banyak banget kok ibu-ibu yang kuantitas, yang jumlah waktunya banyak, tapi handphone melulu. Hak anak adalah quality time. Waktu yang berkualitas, walaupun cuma sehari setengah jam, tapi waktu itu berkualitas. Ibu tahu Rasulullah melakukan apa? Rasul itu suka banget bercanda sama anak-anak loh. Rasulullah itu suka menjulurkan lidah, gitu. Ya, menjulurkan lidah gitu. Bercanda-bercanda pada anak-anak. Rasulullah tahu kan kisahnya Rasulullah lagi sujud, cucu-cucunya naik ke punggung, dibiarkan gitu kan. Itu kisah yang sangat terkenal. Atau Rasulullah lihat ada seorang anak yang burungnya mati. Nak, kenapa burungnya mati? Diajak ngobrol tuh, Bu. Kita ngeliat anak kita hamsternya mati, udah mati aja kali gitu. Kadang-kadang nggak peduli. Rasulullah bilang, nak, kenapa itu sayang? Kenapa burung itu mati? Berempati, bersimpati, quality time. Ada waktu kita nggak usah lama-lama, nggak 24 jam juga. Anak kita kan sibuk sekolah lah, les lah, apa segala macam. Tapi ada waktu yang berkualitas. Sama nih sebenarnya, istri punya hak untuk mendapatkan waktu yang berkualitas dengan suaminya. Gitu ya. Anak juga begitu, quality time. Jadi ngobrol, Bu. Jangan sampai dia cari pelukan dan ciuman di luar sana, curhatnya sama orang di luar sana, karena ibu nggak bisa jadi sahabat baginya. Kemudian apalagi receiving gift, ya, memberikan hadiah, dan juga ucapan terima kasih, penghargaan, itu juga adalah pemberian hadiah, mengapresiasi ya dengan ucapan terima kasih atau pemberian hadiah. Kemudian yang terakhir adalah act of service, ya, melakukan pelayanan, itu yang kita lakukan ya sejauh ini. Jadi boleh nggak, tadi saya bilang di awal, boleh nggak Bu, kita ini minta maaf kepada anak-anak kita. Tapi minta maafnya jangan pada saat anak tidur. Nggak denger dia. Kadang kita ini udah habis marah-marah, mukul-mukul anak ketika anak tidur, kemudian kita minta maaf, dia nggak dengar. Ibu minta maaf sesaat setelah ibu marahin dia. Bisa nggak? Ibu marah-marah nih, ngomel-ngomel. Sesaat setelah ibu marahin dia, ibu minta maaf. Maaf ya sayang. Maksud mama begini-begini, maaf ya sayang, tadi mama suaranya tinggi karena begini-begini. Langsung minta maaf sesaat setelah teman-teman atau ibu-ibu memarahi anaknya. Minta maaf kepada anak-anak, belum jadi ibu yang sempurna untuk mereka. Dan minta ampun kepada Allah, belum jadi ibu yang baik untuk mereka. Hak dari seorang ibu adalah kita mendapatkan perlakuan yang baik dari anak-anak kita. Suatu hari nanti kita punya hutang, anak-anak kita membayarkan hutang-hutang kita, atau pada saat kita meninggal gitu ya. Kemudian hak dari seorang ibu adalah hak untuk dipatuhi, itu hak dari seorang ibu. Kemudian hak dari seorang ibu adalah ya juga mendapatkan harta waris juga ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas waris, tapi hak dari seorang ibu adalah dia diperlakukan dengan lembut. Indahnya Islam ini, ketika dia sebagai seorang anak, istri dan ibu, tiga-tiganya kita diperlakukan secara lembut. Namun, bagaimana kita bisa lembut kalau kita sendiri yang mengajarkan kekerasan pada anak-anak kita? Makanya minta maaf dulu, agar kita mendapatkan feedback yang baik juga terhadap anak-anak kita. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam, tentang hak sebagai seorang ibu.